7 ayat 1 sampai 21. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan terakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian, dan mengejutkan aku dengan hayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia, sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya, penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Baik, saya lanjutkan 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka,
karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia telah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seseorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku masukkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan sesat dalam hati orang, sebab orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa.
Firman Tuhan selalu baru setiap hari, dibaca bolak-balik akan selalu baru kalau Anda selalu ya hidup dalam cinta kasih, selalu berdiakonia, berbuat baik, harapan Tuhan, ampuni sesama. Ya, maka firman Tuhan jadi baru. Tapi kalau kamu tidak mau ngampuni, firman Tuhan nggak baru-baru. Ngeluh terus hidup, ya nggak baru-baru. Ya kasih Tuhan selalu baru, iya tapi kamu ngeluh terus makanya nggak baru-baru. Ya kenapa? Karena memang hidup itu berat, ya kan? Hidup itu berat, ya. Dan tadi sore ya saya tadi cek, aduh suaranya kok nggak bagus ya, kurang bagus. Tapi semoga Anda bisa mengikutinya tadi ya di Koinonia tentang padang gurun. Ya kan cerita aja juga cuma cerita tentang padang gurun dan pencobaan kan sebetulnya kan. Dimana ketika kita masuk di dalam padang gurunnya kita, ya setiap saat kita masuk dalam padang gurunnya kita, lalu kita kehilangan semuanya, ya kan, kehilangan kenikmatan hidup di padang gurun itu, bahkan ada topan badai, ya kan. Dengan adanya topan badai itu kan hidup kita jadi terasa makin lebih berat lagi kan, makin lebih berat lagi hidup kita, saudara. Ya kan, seberat apa sih hidup itu, saudara? Ya kan. Seberat apa hidup itu? Anda berpikir sampai Anda rasanya kok nggak kuat. Tapi ya kuat ya, nggak mungkin nggak kuat ya, nyatanya tiap hari kuat. Masalahnya yang bikin nggak kuat kan karena dosa itu enak ya. Dosa itu nikmat kan. Yang tadi kemarin saya sudah ceritakan ya, bahwa ada orang konseling, Pak saya jatuh lagi Pak. Tapi jatuhnya enak Pak. Ya, kalau orang jatuh dalam dosa, dosanya enak, bisa lepas nggak saudara? Iya susah. Lalu kamu konseling ngapain? Ya cuma mau sharing aja Pak, betapa enak dosanya itu, kan kurang ajar saudara. Jatuh dalam dosa enak. Ya kan selingkuh itu enak kan saudara ya, deg-degan saudara ya. Zina itu enak, ya kan? Korupsi itu enak, ya kan? Mencuri itu enak. Semua itu enak, jatuh dalam dosa itu enak saudara ya. Enak. Ya kan, masalahnya yang kamu tidak sanggup, yang kamu tuai setelah kamu tabur dosa itu kan, yang kamu nggak sanggup, terus kamu baru teriak tuh, Pak ini pencobaannya dari Tuhan kok berat sekali ya, loh bukan dari Tuhan, kemarin kamu enak ya, kamu sudah enak, ya kan kamu ditagih sama setan suruh bayar, ya kan semua yang enak-enak udah bayar, semua yang enak kamu udah bayar gimana, semua yang enak-enak kamu harus bayar, betul nggak? Nggak enak-enak. Semua yang enak-enak harus bayar. Kencing enak nggak saudara? Enak ya kudu bayar. Kencing aja harus bayar saudara. Harus bayar, enak aja kamu yang enak-enak dan bayar. Ya kan? Yang enak-enak dan bayar apa saudara? Pijet aja bayar kok saudara. Pijet aja bayar saudara ya. Saya dipijeti istri Pak. Coba kamu ndak kasih uang belanja sama istrimu. Istrimu mau mijetin lagi nggak? Oh mau Pak, mijetin pakai apa? Pakai layah Pak. Iya kan? Kalau nggak pakai alu pada kebuki duduk-duduk, ya kan? Enak ya, semua enak, tetapi harus bayar. Semua yang enak-enak harus bayar. Soalnya kalau kamu nggak bayar akan datang debt kolektor, hutang bunga berbunga, ya kan? Makanya Tuhan tidak kasih kita enak-enak. Saudara yang hidup dalam enak-enak itu tidak baik, saudara. Ya, saudara kalau hidup dalam enak-enak itu nggak baik. Percaya nggak saudara? Loh, kan kita maunya hidup enak. Iya, salah. Kamu nggak baik. Tidak baik untuk jiwamu, tidak baik untuk di masa depanmu, saudara. Semua yang enak, karena kamu nanti bayarnya nanti. Kamu makan enak terus, nanti tiba-tiba badanmu penuh sakit. Kamu mau hidupnya nyaman-nyaman terus, tiba-tiba ada pencobaan, kamu stres. Orang yang dari kecil hidupnya nyaman, enak, hidupnya dari kecil ya, gampang, semua gampang, mudah, IQ-nya juga cerdas, sekolah ya tanpa harus mati-matian, ya belajar siang malam, ya kan karena IQ-nya tinggi, duitnya orang tuanya juga ada, istilahnya apa? Waktu masih masih kecil dimanja, muda foya-foya, matinya masuk surga, itu maunya gitu saudara ya. Tapi kalau kamu mau matinya masuk surga, di tengah-tengah itu prosesnya nggak enak. Mertua saya saja prosesnya nggak enak. Papa mertua saya itu
waktu kecil dimanja, mudah foya-foya, saudara ya. Punya istri, istrinya pinter kerja, saudara. Wah, ngerti ya, saudara ya. Mama mertua saya itu pinter kerja ya, bekerja keras. Jadi dia cuman apa ya, dia hidupnya enak sekali. Nah, terus itu tadi terus mengalami hal yang mengerikan. Keluarga kami, keluarga besarnya ini ya. Terus papa mertua saya bertobat. 3 tahun kemudian meninggal, saudara. Ya. Kecil dimanja, muda foya-foya, mati masuk surga. Tapi diantaranya itu ternyata ada proses tetap yang tidak enak sekali. Tidak enak sekali, saudara. Mengerikan sekali prosesnya itu, tapi membuat dia masuk surga. Setiap kali kamu enak-enak di masa mudamu, kamu kudu bayar nanti di masa tuamu, saudara. Kalau kamu di masa mudamu, kamu penuh penderitaan, wah saya dari kecil menderita Pak, mengeluh segini, jangan saudara. Kalau kamu mengeluh, kamu sampai tua, sampai mati tetap gak enak hidupnya. Tapi kalau kamu dari muda, kamu hidupnya biasa dengan tidak enak, berbahagialah. Ya, berbahagialah. Loh, tapi udah punya duit Pak. Loh, bukan masalah punya duit, nyatanya kamu masih hidup kan, bisa makan. Oh, kadang-kadang nggak bisa makan Kak. Bagus, kamu udah makan tiap hari, pada obesitas kan sekarang. Ada banyak hal kamu bisa mengucap syukur, nyatanya Tuhan tetap pelihara dan kamu tetap hidup sampai hari ini. Ya, berbahagialah orang yang dari muda, ya dari kecil, dari muda kamu hidup dengan tidak enak. Caranya gimana Pak supaya bisa menikmati hidup tidak enak? Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Bilang terima kasih, thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Tiap hari kamu bilang terima kasih Tuhan Yesus. Tiap hari kamu bilang terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hidup yang tidak enak-enak itu kamu bilang terima kasih Tuhan Yesus. Percaya setiap kamu bilang terima kasih Tuhan Yesus. Hidupmu yang tidak enak itu kamu nikmati dengan ucapan syukur. Saudara, kalau saya dulu fitness ya saudara ya. Saya keranjingan fitness dulu ya. Saya keranjingan fitness itu sampai ya saya jadi ya badannya ya, sudah six pack segala macam. Pernah saya tunjukkan fotonya ya. Waktu mau fitness itu ya nggak enak saudara ya. Pertama kali, waduh, saya dari berat 130 kilo. Bagaimana saya turun 130 kilo jadi 90 kilo sebelum fitness ya. Saya sebelum 130 jadi 90 saudara, hanya dalam waktu 1 tahun saudara. Caranya gimana saudara? Saya masuk penjara saudara. Saya ngurusin badan itu di penjara ya, 130 kilo jadi 90. Terus saya tiap hari saya push up di penjara, saudara ya. Saya push up tiap hari, karena saya stres. Saya push up, saya sit up ya, saudara ya. Saya push up, saya sit up, terus ya saya lari tiap hari, muterin itu ya, muterin kompleksnya di dalam LP itu ya. Saya puterin itu ya, tiap hari. Mungkin 5 kilo kali saya lihat tiap hari lari itu ya. Terus saya sprint, tiap hari saya sprint lari, saudara ya. Ya nggak enak-enak. Saudara, kalau saya nggak masuk penjara, saya sakit-sakitan tuh, saudara. Banyak penyakitnya tuh. Karena saya doyan makan enak. Dari penjara saya turun 40 kilo. Terus saya turunkan lagi 10 kilo lagi. Saya fitness terus saudara ya. Nggak enak nggak? Nggak enak. Nggak ada fitness. Tapi karena saya menikmati saudara. Wah begitu turun dari 130 ke 90. Ya. Dan itu prosesnya di penjara loh saudara. Lagi di penjara. Lagi di LP ya. Lagi di LP. Kemudian saya turun 10 kilo lagi sampai berat saya 80. Saya tiap hari latihan yang enak. Yang nggak enak itu saudara. Dan enaknya badan saya bagus. Sekarang saya pakai baju enggak karu-karuan, saudara. Dulu saya 80 kilo, saya pakai baju bagus, saudara. Street semua baju saya semua ya. Pakai baju street semua. Karena 80 kilo loh, padahal masih berat kan, tapi bagus badan saya. Sekarang badan saya cuma 95, tapi melorot kemana-mana perutnya ya. Karena apa? Saya yang enak-enak terus. Dulu yang nggak enak. Kamu caranya menikmati yang nggak enak itu dengan mengucap syukur, saudara. Bilang Tuhan Yesus engkau baik. Di dalam yang nggak enak itu kamu bilang terima kasih engkau baik. Nikmati karena itu kan melatih otot-ototmu saudara. Saudara, ada orang bodybuilding ya saudara ya. Ya saya lihat di YouTube tuh saya kaget, saya ketawa, tapi ini benar juga ya. Ada tukang bodybuilding, badannya bagus, gede, rapi gitu ya. Tapi disuruh ngangkat ember semen nggak kuat sebenarnya ya. Lalu ada tukang badannya krempeng kayak Pak Mulia begini saudara. Tiap hari ngangkatin ember semen dia sambil naik tangga ya, 3 lantai saudara. Pakai tangga ini, bukan tangga biasa, karena kan bangunan belum jadi. Kayak Pak Mulia krempeng begini saudara, tapi kuat bawain semen ya, diusaknya dibawain di pundaknya dia ya.
Ini bodybuilding baru sekali naik aja udah kayak mau mati sudah. Padahal bodinya udah kayak Arnold Schwarzenegger itu ya. Arnold Schwarzenegger itu loh, bukan Arnold Schwarzenegger. Badannya udah begitu ya. Ya, cara yang enak-enak saudara ya. Nikmati ya dengan ucapan syukur. Bahkan ketika kamu hidup enak, hati-hati saudara. Anda semua yang hari ini hidupnya enak, hati-hati. Termasuk saya. Caranya gimana Pak? Kalau kita lagi hidup enak begini Pak. Kalau kita lagi hidup enak, terjunlah dalam pelayanan. Udah gegeran Pak, nah iya hidupnya nggak enak. Kamu difitnah, di apa ya kan? Kayak saya kan, saya sudah enak-enakan ya kan, difitnah, di apa, dikebuah, dicaci maki, diapain, disalahpahami. Nah, cari masalah, cari masalah, tapi saya dengan cara memberkati. Ketika saya memberkati orang, nolongin orang malah dipentungi saudara sama yang saya tolongi. Nggak apa-apa, karena yang enak-enak itu tidak baik. Yang tidak enak itu, ya. Kalau kamu nikmati, ternyata itu baik dalam hidupmu. Ya, kalau kamu terus mengucap syukur yang tidak enak itu, maka semuanya itu membawa kamu ke dalam tanah perjanjian. Bahkan di tanah perjanjian itu pun kamu harus selalu waspada. Supaya jangan sampai susu dan madu itu membuat kamu terpisah dari Tuhan. Tapi tetap latihan. Makanya Tuhan izinkan beberapa suku ya tinggal, tetap beberapa suku orang asing itu tetap tinggal di Kanaan untuk menjadi apa? Supaya orang-orang Israel ini tetap siaga, tetap waspada. Ya, tetap siaga, jangan terlena. Tuhan Yesus memberkati.